Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Masyara Akbar dengan NIM B1B1 22058. Prodi saya yaitu Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, dengan dosen pengampu yaitu Pak Alfa Beriansyah, mata kuliah Pemerintahan Nasional. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Alfa Beriansyah yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya mendapatkan materi tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Baik, yang pertama yaitu materi tentang pengertian DPD. DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi yang jumlahnya sama, dan jumlah dari semua anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD paling sedikit bersidang sekali 5 dalam 1 tahun. Dalam susunan dan kedudukan, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diatur dalam Undang-Undang pada pasal 22C ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Di Indonesia, wacana pembentukan DPD bukan hanya perdebatan yang muncul selama era reformasi. Jauh hari sebelumnya, ketika berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, reformasi tahun 1949. Pembentukan DPD yang merupakan bagian dari sistem bikameral atau sistem 2 kamar sudah disepakati menjadi model sistem perwakilan Indonesia. Dalam bab 3 Ketentuan Umum KRIS tahun 1949 disebutkan bahwa Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat. Sebagai majelis tinggi berdasarkan pasal 80 KRIS, Senat mewakili daerah-daerah bagian dengan jumlah yang sama, yaitu 2 orang untuk setiap bagian negara. Sementara itu, majelis rendah DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari 150 anggota. Meskipun negara RIS hanya berumur sekitar 8 bulan, pada tanggal 17 Agustus 1950, negara serikat dibubarkan dan KRIS tahun 1949 diganti dengan UUD sementara tahun 1950. Dukungan terhadap sistem bikameral belum punah. Buktinya dalam upaya membuat konstitusi baru yang dilakukan oleh Konstitut tahun 1956 sampai 1959. Sistem bikameral tetap menjadi salah satu opsi bentuk lembaga perwakilan rakyat. Sayangnya, usaha konstitut tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena Constitutional Assembly yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno sebelum masa tugasnya berakhir. Gagasan sistem bikameral yang mengalami mati suri sekitar 4 dasawarsa
kembali menemukan momentum seiring dengan kuatnya desakan untuk melakukan reformasi total terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada awal era reformasi. Buktinya sidang tahunan MPR 2001 berhasil mencapai kesepakatan mendasar untuk membentuk Kamar 2 setelah DPR di Lembaga Perwakilan Rakyat dengan sebutan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Baik, selanjutnya materi tentang yang ketiga, yaitu atau yang keempat, tentang latar belakang Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan latar belakang DPD ada dua. Yang pertama yaitu demokratisasi atau semua perwakilan rakyat harus dipilih melalui pemilu. Yang kedua, otonomi daerah atau mengakomodasi kepentingan daerah dalam menjaga NKRI. Kedua latar belakang tersebut dapat dilihat dengan jelas dari proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana berkaca dari masa lalu, salah satu cara melestarikan otoritarianisme adalah dengan melakukan hubungan dari MPR dan DPR. Melalui cara pengisian sebagian besar anggota MPR dengan cara pengangkatan, muncullah sebuah tuntutan agar semua anggota lembaga perwakilan yaitu DPR dan MPR dipilih juga oleh rakyat. Bahkan pendapat ini mengemukakan hampir di setiap forum uji sahih rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan di 13 daerah. Pendapat bahwa semua anggota lembaga perwakilan harus dipilih oleh rakyat dapat dilihat diantaranya dalam sidang Komisi A MPR Republik Indonesia pada rapat Komisi A tanggal 5 November tahun 2001. Latar belakang yang kedua pembentukan DPD yaitu untuk mengaklamasikan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional, di mana cenderung sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah memberikan ketimpangan pusat daerah, melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada daerah, di mana masalah ini menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk ancaman beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, materi tentang keanggotaan DPD. Keanggotaan DPD mempunyai ketentuan mengenai terkait dengan sistem pemilihan umum legislatif. Dalam pasal 22C dan 22E, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum, yang mana jumlahnya sama di semua provinsi, di mana tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Hal ini diperjelas dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa jumlah anggota DPD sebanyak 4 orang di masing-masing provinsi, sehingga total secara keseluruhan anggota DPD sebanyak 128 orang. Sama halnya dengan anggota DPR. Keanggotaan DPD juga memiliki masa kerja 5 tahun dan berakhir pada saat anggota baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebagai anggota DPD, ada beberapa hak yang dapat dipenuhi, seperti hak menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, protokoler, keuangan dan administratif. Pasal 49 Junto, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 14 Tatip DPD.
Sementara kewajiban anggota DPD yang paling penting adalah harus mampu menyerap, menghimpun, dan melanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Selanjutnya, materi tentang tugas dan wewenang DPD. Tugas dan wewenang DPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Antara lain yang pertama, dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua yaitu ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam yang A. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan hal yang dimaksud. Yang ketiga adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama. Dan yang keempat, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Yang kelima yaitu menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah. Dan yang keenam, menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Dan yang ketujuh, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Dan yang terakhir, yang ke-8, ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi daya dan lainnya, serta dengan berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas dan wewenang DPD tersebut secara rinci diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan wewenang DPD. Fungsi dan wewenang DPD berdasarkan pasal 223 atau 223 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Parlemen. Fungsi DPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dan yang kedua yaitu ikut pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dan yang ketiga yaitu pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang hak dan kewajiban anggota DPD. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. Hak DPD yang pertama yaitu menyampaikan usul dan pendapat. Yang kedua, memilih dan dipilih. Yang ketiga, membela diri. Yang keempat, imunitas. Dan yang kelima, protokoler dan keuangan dan administratif. Selanjutnya, kewajiban DPD, yaitu mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memberikan pertanggungjawaban secara moral, politis kepada pemilih dan daerah pilihannya, menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, dan yang terakhir yaitu menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang hubungan antara DPD dengan DPR, MPR, dan DPD. Berikut yang dapat membuktikan superioritas DPR atas DPD, yaitu pertama, dalam fungsi legislasi. Perubahan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dari tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR menjadi DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, dan penambahan pasal 20A ayat 1 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan tidak saja berakibat pada melemahkan fungsi legislasi Presiden, tetapi memunculkan superioritas fungsi legislasi DPR terhadap DPD. Oleh karena itu, ruang untuk dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 tidak cukup untuk mengatakan bahwa DPD mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi anggaran. Pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sama dengan fungsi legislasi,
Dalam fungsi anggaran, DPD mempunyai fungsi anggaran yang sangat terbatas, yaitu terbatas pada pemberian pertimbangan kepada DPR dalam proses pembahasan rancangan undang-undang APBN. Padahal, pertimbangan hanyalah sebagian kecil saja penggunaan dalam hak dalam fungsi anggaran. Semestinya DPD diberi kewenangan untuk mengusulkan, mempertimbangkan, mengubah, dan menetapkan anggaran seperti DPR. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Tidak berbeda dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dalam fungsi pengawasan pun DPD mempunyai kewenangan yang sangat terbatas sesuai dengan pasal 22D ayat 3 Undang-Undang 1945. Kemudian hasil itu disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara DPD dan DPR. Ketidakseimbangan antara DPD dan DPR juga dapat dicermati dalam proses pemberhentian presiden atau wakil presiden di tengah masa jabatannya. Berdasarkan pasal 7B ayat 1 sampai ayat 6 UUD 1945, usul pemberhentian dapat diajukan kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, mengutus pendapat DPR. Apabila presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka MPR akan menyelenggarakan sidang untuk mengutus usul DPR. Untuk itu, pasal 7B ayat 7 Undang-Undang 1945 menentukan keputusan MPR atas usul pemerintahan presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. Kalau ditelaah ketentuan quorum yang dalam proses impeachment di MPR, peran DPD dapat diabaikan. Saat ini anggota DPR 550 orang dan anggota DPD 128 orang, berarti anggota MPR berjumlah 678 orang. Menurut Refli Harun, impeachment dapat dilakukan tanpa melibatkan DPD karena jumlah anggota DPR yang 550 orang sudah lebih dari 3/4 dari jumlah anggota MPR hanya berjumlah 508 orang. Hal yang sama juga berlaku dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Celakanya, menurut Refli Harun lagi, konstitusi menyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD. Artinya, kehadiran DPD dalam MPR tidak bersifat kelembagaan, melainkan perseorangan. Seandainya interpretasi konstitusi dipaksakan bahwa MPR ada apabila anggota DPR dan DPD yang hadir sekaligus tanpa kehadiran anggota DPD, maka forum MPR tidak absah. Cukup bagi DPR untuk seorang saja anggota DPD agar forum MPR menjadi sah. Baiklah, segitu saja dari materi tentang presentasi saya tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.